Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oh, kita beribadah di hari ini di Jumat Agung, di mana kita mau mengenang kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Kita mau baca ayat pendahuluan kita di 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau kasih salam kiri kanan kita, bilang kita ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita siapkan hati dan penuh kerendahan kita naikkan pujian, bukan dengan barang yang fana. Dan tak berarti lagi.
padaku, jadilah padaku sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat darahmu yang tercurah buat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Dia. Kita nyatakan syukur kita buat Tuhan, Dia yang rela mati di kayu salib, menebus kita, menebus dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dialah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Dia yang sudah tebus dosa kita semua. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih-Mu, Kau rela mati. Terima kasih Yesus, terima kasih dengan namamu balas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengenang akan kematian Engkau di kayu salib ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik ya Bapa. Engkau telah tebus dosa-dosa kami semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berikan kami roh sukacita ya Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang masih di jalan. Tuhan, tibakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat silakan duduk. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ya, selamat datang kembali di ibadah Jumat Agung. Kita percaya bahwa hari ini kita memperingati sebagai hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kita percaya bahwa salib akan memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Kita mau berikan salam untuk kiri kanan kita, dan kita mau berikan senyum kita pada pagi hari ini. Amin. Kita mau angkat pujian kita, Dia sungguh baik. Mari teman Tuhan yang sedang berbagi berdiri. Tuhan kita adalah anak yang baik. Amin.
Ya, karena darahnya kita bebas, karena darahnya kita disembuhkan. Kita naikkan pujian. Waktu dan tempat, silakan.
kita bisa bangkit berdiri lagi, kita ada satu lagu lagi. Siapkan hati kita. Kasih Tuhan tiada duanya. Kita mau merenungkan kasih Tuhan yang tiada duanya dalam hidup kita. Katakan belum pernah ada
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Sudah kami naikkan setiap pujian kami dari hati kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Tiba waktunya Tuhan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi setiap hati kami, pikiran kami, agar setiap firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap firman yang kami dengar, kami boleh resapi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk membenarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini kita beribadah memperingati hari sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Satu perikop. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hei Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Berikutnya, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata pada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus padanya, "Tidakkah kau mau bicara dengan aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus pada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus pada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Pilatus bingung. Ya, dia sudah periksa, nggak ada salah nih Yesus, nggak ada kesalahan yang patut hukum mati, itu nggak ada. Nah,
Tapi kok orang banyak teriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, ditambah lagi istrinya Pilatus mimpi dan membuat dia menjadi susah. Ya. Dia berkata kepada Pilatus, papi, panggil papi kali ya, pi. Jangan sakiti orang itu. Dia orang itu baik. Ya. Kamu jangan apa-apain dia dah, lepasin aja. Pilatus bingung, saudara. Istrinya bilang, Yesus orang baik. Ya. Orang-orang imam-imam ahli Taurat katakan dia orang jahat. Ya, saudara, karena desakan, karena teriakan-teriakan rakyat, akhirnya Pilatus, saudara, gua nggak mau tahu dah. bahasa gamblangnya udah, gua nggak mau tahu dah. Nih Yesus nih, mau lu apain? Ya, mau kamu apakan? Pokoknya aku nggak mau ikut-ikut. Ya, Pilatus mengambil baskom, berisi air, lalu dia mencuci tangannya. Ya, aku bersih terhadap orang ini. Ya. Lalu mereka, orang banyak, ya segala dosanya akan aku tanggung. Ya, itu di pasal yang lain yang mengatakan itu. Segala dosa-dosanya akan aku tanggung. Wih, saudara, sesumbar ya, sesumbar. Mereka berani berkata begitu. Dan ternyata ya itulah ya, sampai sekarang kita lihat orang Israel bagaimana ya, perang terus. Aduh, capek loh orang perang, saudara ya, capek. Nah, itulah kenapa, karena sesumbar ya, karena omongannya itu, dosanya akan kami tanggung sampai kepada keturunan. Waduh, saudara ya, nggak boleh mulut kita diurapi. Ya, banyak kalau ngomelin siapa, suami, ngomelin anak, ya jangan kelewatan, ya, sebab mulut kita diurapi. Dasar lu, males lu, sama kayak bapak moyang lu. Bapak moyang dibawa-bawa. Oh, saudara, ya. Jangan ya, marah boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Bisa nggak? Bisa marah? Oh bisa, tapi jangan berbuat dosa, jangan menyakiti. Ya, Yesus bisa marah ya, bisa marah Yesus, tapi marahnya mendidik ya, marahnya Yesus mendidik. Kita boleh marahin anak, boleh marahin pembantu, ya, tapi yang mendidik, jangan bikin sakit hati. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Pilatus bingung, ya bingung. Aduh, sampai dia bilang, Yesus dipanggil, sini. Kamu dari mana asalnya? Dari Nerotok. Nerotok, siapa dari Nerotok sini? Nah, Yesus diam aja ya, ya. Ayo ngomong, aku berkuasa membebaskan kamu, dan aku juga berkuasa menyalibkan kamu. Ngomong aja. Tetap Yesus diam, nggak mau jawab. Yesus tidak mau jawab. Ya, saudara. Nah, sebab Yesus tahu ya, percuma. Yesus jawab juga percuma saja. Ya. Karena orang banyak tuh berteriak-teriak, salibkan dia. Ya. Akhirnya Pilatus, ya udah cuci tangan. Saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati pagi hari ini, kalau dibandingkan dengan kematian seseorang, ya, waktu hari Rabu ya, itu pengurus Walubi ya, Buddha, Harta Timur Daya, dia punya papa meninggal ya di luar negeri, Singapura ya. Nah ini
anaknya orang kaya ini, ya harta timur daya ini orang kaya, bawa pulang jenazah papanya dan nanti dikremasi dekat Borobudur, ya. Dan itu juga dia udah minta izin sama Menteri Lingkungan Hidup, ya, karena di kremasinya bukan di halaman Candi Borobudur, tapi di tanah yang dia miliki itu, yaitu di sawah-sawah, di sawah. Ya, nanti mau dibikin tenda apa gitu ya. Ya, nah. Petinya kalau ditaksir itu 5 juta. 5 juta. Seperti petinya Mikaka. Ya, orang kaya loh. Orang kaya. Tapi dia tidak menunjukkan kekayaannya, ya. Dia pakai peti yang sederhana, 5 juta. Ya, beda dibandingkan dengan orang-orang kaya lain. Oh, petinya ya ratusan juta, yang 500 juta. Waduh, tapi ini papanya si harta timur daya, ya, dia pakai yang ukurannya cuma 5 juta diperkirakan ya, petinya ya. Nah, sederhana. Ya. Yesus gimana? Di satu gua, ya, di kubur. Siapa yang menurunkan mayat Yesus dan menguburkan? Ya, yaitu Yusuf Arimatea. Dia orang kaya juga. Yusuf Arimatea orang kaya. Itu kubur belum pernah dipakai oleh siapapun. Ya, Yesus dimakamkan di situ. Ya, ya, taruhlah orang-orang mana, orang-orang kaya mana, ya, yang mati, ya awal-awalnya saja setahun, ya masih gaungnya masih kedengaran setahun, ya 2 tahun. Tapi sampai 10, 20 tahun, 30 tahun udah hilang, ya, udah nggak ada lagi ceritanya, saudara. Nah, kayak ini, ya, Siti Hatati Mudaya papanya, ya waktu baru-baru aja dia jadi omongan orang, oh dia orangnya rendah hati, orang kaya loh dia loh, ya. Tapi nanti setahun kemudian, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, udah hilang ceritanya, hilang. Ya, di sini siapa? Ya, saya tanya apa nih, anak muda. Nah, siapa ya? Ya, Pak Iwan lah, Pak Iwan saya tanya. Pak Iwan kenal John Lennon? Nah, apa grup bandnya John Lennon apa Pak Iwan? Nah, nggak tahu. Beatles. Apa singkatan Beatles? Nggak tahu. Ya, saudara. 1980. Ya, itu dia ditembak oleh penggemarnya sendiri, ya. John Lennon ditembak. Dan sebelum kematiannya dia konser, nah, dia berkata, Yesus terkenal, aku akan lebih terkenal dari Yesus. Oh, sombong ya, sombong. Dia bilang Yesus terkenal, aku The Beatles akan lebih terkenal daripada Yesus. Tapi coba sekarang tanya sama anak-anak, kenal, tahu nggak The Beatles apa? Nggak tahu. John Lennon bilang nggak tahu. Ada juga, ya saudara, nggak ada yang kenal. Amin. Tapi coba kita tanya anak kecil, tahu Yesus nggak? Tahu. Tahu Yesus, tahu. Ya benar. Tapi John Lennon memang dia penyanyi terkenal pada eranya, ya. Tapi kesiniin tahun 1980, sekarang 2025, berapa tahun itu? 40 tahun lebih, ya. 40 tahun lebih, udah hilang, ya. Orang nggak lagi mengenang dia, orang nggak lagi ngomongin dia, benar. Tapi beda dengan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lebih dia mati. Tapi kita tanya anak kecil, tahu Yesus? Tahu, Yesus tahu. Itulah namanya
hidup. Ya. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Biarpun sudah mati ribuan tahun, tapi tetap namanya berkuasa, namanya hidup. Haleluya, ya saudara. Setiap orang di Alkitab, ya, setiap orang yang jumpa dengan Yesus berubah. Bukan fisiknya berubah. Tadinya hitam jadi putih. Tadinya hidungnya mancung ke dalam jadi mancung keluar. Bukan. Fisiknya tetap sama, tapi karakternya berubah. Coba dari sini sebutkan siapa yang berubah. Ketemu Yesus berubah siapa? Ada? Ingin jawab? Belum hari? Banyak ya. Sakeus, pemungut cukai. Ya, dia mau lihat Yesus karena dia badannya pendek, dia naik ke pohon. Berubah. Tadinya tukang peres, tadinya kejam, lalu dia menjadi murah hati. Barang siapa yang merasa aku peras, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Nggak gampang loh saudara. Dari orang pelit jadi dari ngepel jadi terbuka, susah benar. Kalau bisa tambah kenceng. Tapi Sakeus ketemu Tuhan Yesus berubah. Dari yang ngepel jadi terbuka. Ya saudara. Haleluya. Apalagi ketemu Yesus berubah. Perempuan Samaria, betul, Bakong ya. Wah, perempuan Samaria ya dari apa ya, orang yang penuh dosa. Ya. Berapa dia punya suami? 5. Waduh, 5 loh. Kalau pria punya bini 5 biasa. Tapi kalau wanita punya suami 5, wah, biasa itu. Ketemu Tuhan Yesus berubah. Dia tinggalin laki-laki suaminya, putusin dan dia mengikut Yesus. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Saulus. Dulu penganiaya, ya. Wah, dia juga yang mengepalai pembunuhan Stefanus. Dia begitu dia ketemu Tuhan Yesus dalam rupa apa? Sinar yang terang. Saulus berubah jadi orang yang rendah hati, lemah lembut. Ya saudara, semua orang yang ketemu Yesus berubah. Nah, udah pernah ketemu Yesus? Oh, masa belum? Udah ya. Coba di Ibrani pasal 11 ayat 6. Udah. Cuma saudara tidak merasakan. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Nah, pernah berdoa nggak? Pernah doa? Ya. Pada waktu kita berdoa, ada Tuhan, ada Allah. Ya, itu katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi kalau kita sembahyang tapi cuma kebiasaan saja, itu namanya apa? Nggak berkenan. Ya. Jadi kalau kita berdoa harus percaya ada Yesus, ada Tuhan. Amin. Ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia akan diberi apa? Upah. Ya, jadi setiap kita tuh ketemu Yesus. Jangan kalau berdoa cuman ya ini aja kebiasaan aja gitu ya. Bukan. Setiap kali kita berdoa, kita percaya Tuhan hadir. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Haleluya. Ya, saudara.
Nah, jadi Bapak Ibu sering ya ketemu Yesus ya. Nah, berubah dong, amin. Berubah dari yang ngepel jadi terbuka ya, dari yang nggak percaya jadi percaya, dari yang pemarah jadi peramah ya, peramah ya. Dan dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang bodoh jadi pintar ya, berubah ya saudara. Dari yang malas jadi rajin, berubah. Haleluya. Ya, kita lihat di Lukas pasal 23 ya. Iya. Di Lukas pasal 23 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan satu tanda. Herodes, seorang raja, begitu ketemu Yesus, girang loh, girang. Nah, ya saudara, yang tadinya Herodes suka marah-marah, emosi, ketemu Yesus, melihat Yesus, sangat girang. Nah, Bapak Ibu, tiap hari ketemu Yesus gimana? Cemberut? Harusnya bersukacita. Ya, Paulus bilang apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ya. Herodes, seorang raja, begitu dia melihat Yesus, girang hatinya. Wah, plong rasanya, damai sejahtera. Ya, benar. Setiap orang yang berjumpa Yesus pasti berubah. Amin. Ya. Lalu kita baca lagi di ayatnya, di Lukas 23 ayat yang ke-12. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka musuh. Pilatus dia gubernur, Herodes raja, ya. Apakah semua gubernur wali kota di Indonesia ini senang dengan presiden? Ada yang senang, ada yang enggak, saudara. Ya. Ada yang senang, ada yang enggak. Ya kan, hati orang nggak ada yang tahu. Sama. Pilatus sama Herodes ciong, musuh. Musuh. Ya mungkin kenapa ya? Karena mungkin program-programnya apanya lah ya nggak sesuai ya. Jadi Pilatus sama Herodes ini ya musuh. Pertama, Yesus oleh imam-imam kepala diserahkan kepada Pilatus. Ya, dituduh bahwa Yesus ini menghujat Allah, mengaku dirinya anak Allah. Nah, diperiksa sama Pilatus, nggak ada salah ini. Lalu Pilatus serahkan kepada Herodes karena Yesus berasal dari wilayah Galilea. Galilea itu wilayahnya Herodes. Nah, serahkan sama Raja Herodes dah. Nah, Raja Herodes ketemu Yesus, girang setengah mati, girang ya, beneran. Ya, Herodes juga periksa, nggak ada salah nih orang. Pulangin lagi ke Pilatus lagi. Tuh Yesus dioper-oper, ya kayak bola, tendang sini, tendang sono. Ya, Pilatus sama Herodes tadinya musuhan, tetapi karena keduanya melihat Yesus, jadi berubah. Yang tadinya musuh jadi baikan. Nah, begitu dong ya, saudara. Ya, baikan. Yang ketemu Yesus tiap hari, musuh mah tetap musuh. Jangan gitu dong. Ya, Herodes saja sama Pilatus
Tadinya ciong ya, tadinya saling benci. Ya, tiap kali diundang rapat nggak pernah datang. Diundang rapat nggak pernah datang. Waduh, ini bisa di reshuffle ini, diganti ini. Ya. Begitu mereka keduanya ketemu Yesus, Pilatus ketemu Yesus, Herodes ketemu Yesus, jadi baik. Jadi setiap orang yang ketemu Yesus pasti berubah. Berubahnya berubah apa? Tambah buruk apa tambah baik? Tambah baik. Ya. Perempuan Samaria yang tadinya ya status sosialnya jelek ya, punya suami 5, berubah jadi penginjil. Ya, hebat ya, jadi penginjil. Saulus yang tadinya pemberontak, wah, tukang nangkepin orang Kristen, dirubah jadi rasul. Benar. Jadi banyak perubahan terjadi ya. Haleluya. Yesus bilang sama Pilatus, kamu tidak punya kuasa apa-apa ya. Kamu nggak punya kuasa apa-apa, kamu nggak berhak masukin aku ke neraka. Malah aku ini yang bisa masukkan kamu ke neraka. Nah, benar ya. Pilatus kuasanya terbatas, Herodes kuasanya terbatas saja. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kuasanya tidak terbatas, baik dunia ini maupun di dunia akan datang. Ya saudara. Jadi Dia yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Haleluya ya saudara. Yang berubah. Haleluya. Harus berubah. Amin. Ya. Jadi ibadah kita pagi ini mengenang, memperingati hari sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia mati untuk menyelamatkan kita yang seharusnya kita ini binasa, masuk neraka. Tapi oleh Tuhan Yesus Kristus kita diperdamaikan. Amin. Benar? Diperdamaikan dengan Allah. Yesus jadi juru damai. Dia mendamaikan. Ya. Di Ibrani pasal 10 ayat 20. Surat Ibrani 10 ayat 20. Ya, Ibrani. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru, jalan tol ya, yang baru. Haleluya. Di eranya Presiden Jokowi banyak membuka-buka jalan ya, bikin jalan tol banyak. Haleluya. Tol laut ya, laut ada jalan tolnya ya, supaya apa? Yang tadi ditempuh 4 jam bisa 1 jam ya, bisa mempersingkat. Nah, Tuhan Yesus Kristus Dia telah membuka jalan yang baru bagi kita ya, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri ya. Dia rela berkorban, mati supaya kita ini ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Yesus memang mati, tetapi 3 hari kemudian Dia bangkit. Ya, nanti hari Minggu kita kembali berhimpun, kita memperingati hari kebangkitannya. Dia hidup untuk selama-lamanya, tidak mati lagi. Puji nama Tuhan. Saudara Yesus Kristus, ya, di hari ini kita memperingati hari sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dia mati. Beda dengan manusia. Manusia mati, namanya lama-lama redup hilang. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah ribuan tahun tetap menggema, terus berkuasa, terus hidup namanya. Ya. Siapalah kata kita sebutkan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Indonesia
Ya, Gus Dur, apalagi Soekarno, Soeharto, wah banyak lagi pahlawan-pahlawan. Udah, ya paling kalau hari pahlawan aja diperingati. Tetapi nama Yesus berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Ya, sementara nanti perjamuan kudus ya akan ditayangkan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib ya. 3 tahun dia mempersiapkan diri, 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita. Haleluya. 30 keping perak dia dihianati, 3 kilometer dia pikul salib, 3 paku ditancapkan di tubuhnya, 3 liter darah dicurahkan, 3 hari dia ada dalam kematian. Dan pada hari ini ada 3 kata yang ia mau sampaikan kepada kita. Aku mengasihi kamu. Ya, yang lain pendapat kudus, saya maju ke depan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya, ku ingat cintanya Tuhan. Dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, dihinakan dunia. Tanda dosa umat manusia. Di sana dia dihujat, sana dia dihujat, juga disiksa. Dia membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku ingat cinta Tuhan, ku ingat cintanya Tuhan, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menjamah tubuh dan darah Yesus, kita mau saat teduh, kita mau periksa, adakah sakit hati, kebencian kepada sesama. Pilatus dengan Herodes, awal-awalnya mereka musuhan, tetapi ketika keduanya bertemu dengan Yesus, mereka menjadi sahabat. Hendaknya pun kita demikian. Setiap hari kita berdoa, berarti kita berjumpa dengan Yesus. Hendaknya ada perubahan terjadi dalam diri kita. Kita makin sungguh-sungguh, makin setia kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau belajar memahami betapa besar
betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita menyombongkan diri seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, semua orang akan berjumpa dengan Dia. Adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap manusia seadil-adilnya. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu bagi kita, mari kita mau mengenali, memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ku datang pada salib itu, ya Bapa, ku ingat cintanya Tuhan. Ya benar Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya, saat aku dapat ampun dosa. Tuhan Yesus berkati perjamuan kudus ini Tuhan, agar perjamuan kudus ini benar-benar boleh mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedang mengalami jalan buntu beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau telah membuka jalan yang baru. Berkati Tuhan pencarian pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Kami dan menerima perjamuan kudus ini Bapa. Layakan kami Tuhan, layakan kami, ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku datang pada salib itu, sama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan firman Tuhan saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu ketika malam hari Yesus diserahkan, ia mengambil roti serta mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan, dan sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, kami telah menunggal bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, perjamuan kudus ini telah mendatangkan berkat bagi kami. Kami tidak sakit lagi. Oh, kami percaya Engkau telah memberikan kami jalan keluar dari segala masalah-masalah kami. Bapa, berkati Tuhan rumah tangga, pencarian, pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Yang sekolah berikan hikmat, kepintaran buat berhasilnya Bapa. Oh, haleluya, apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga telah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulu kami adalah hamba dosa, namun sekarang kami menjadi hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Sekarang duduk, serahkan pada WL. Saudara diberkati oleh firman-Nya. Amin. Biar kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Kita mau siapkan persembahan kita naikkan pujian betapa hati.
Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah kaum wanita pada hari ini diliburkan, tetapi ibadah doa puasa besok itu tetap ada, dan kita doa puasa juga diliburkan, dan kita akan bertemu kembali di ibadah Paskah di hari ini. Demikian pengumumannya, saya berharap. Ya, jadi besok KW off ya, dan hari Sabtu doa puasa off juga, ya off ya. Ya hari ini ya, nanti malam nanti malam nggak ada KW ya, nggak ada wanita ya, dan hari Sabtunya tidak ada doa puasa. Kita akan kembali berhimpun pada hari Minggu ya, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Selamat atas kelahiran ya cucunya Heni ya, itu anaknya Wati ya, anaknya Wati. Mana datang nggak orangnya? Nggak ada ya. Diberi namanya Elizabeth, keren ya. Selamat dah buat Wati ya, yang udah melahirkan, puji nama Tuhan ya. Mana ya, baik ya, kita akan akhiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah pimpin ibadah Jumat Agung pada pagi hari. Biarlah melalui ibadah Jumat Agung ini, umat-Mu semakin memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Hendaknya juga kematian Tuhan Yesus Kristus boleh mengubah hidup kami ya Tuhan. Sebab di Alkitab setiap orang yang berjumpa Yesus pasti berubah hidupnya. Oh Bapa, Pilatus dengan Herodes yang tadinya bermusuhan, mereka menjadi bersahabat. Bahkan Herodes merasa senang, girang bertemu dengan Yesus. Hendaknya juga jemaat Tuhan, Ibu Hermon, bersuka cita dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sukacita yang daripadamu itulah perlindungan-Mu. Haleluya. Sebentar umat akan pulang, setelah hidup dan perjalanan, jauhkan segala yang jahat dan mara bahaya. Berkati juga lingkungan di mana baik itu berada Pondok Bahar, biar warganya semua dalam keadaan sehat. RT RW Lurah Camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, Bimas Babinsa semua diberkati Tuhan. Juga bangsa negara kami Indonesia, kami berdoa Bapak, pakailah Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum,
aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, biar mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kembalikanlah kami pada hari Minggu di dalam ibadah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahteranya. Biar berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah pada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah pimpin ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang, tibakan kami ya Bapak esok hari Minggu untuk merayakan ibadah kebangkitan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat Minggu, selamat pulang.
Amen.